Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, melanjutkan pertemuan perkuliahan pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan diskusi yang sudah dilakukan 2 pekan yang lalu mengenai stres kerja. Di mana di dalam organisasi stres kerja ini memang tidak terhindarkan karena dalam organisasi motor penggerak terbesarnya itu adalah manusia dan manusia tidak mungkin bisa murni lepas dari yang dinamakan dengan stres organisasi. Saya akan menampilkan materi 2 pekan lalu yang masih harus dibahas mengenai stres kerja. Tekanan, stres itu tekanan ya, stressing itu kan penekanan. Kerja di mana setiap orang akan mengalami ini. Kemudian penyebab stres kerja itu ada 3, lingkungan, personal, atau organisasi. Tidak mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan ketiga hal ini. Lingkungan itu misalkan ketidakpastian ekonomi, politik, perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini luar biasa ya. Ketika teknologi sekarang ini berkembang sangat pesat gitu, orang-orang tua yang masih bekerja dan harus menyesuaikan dengan perubahan teknologi itu luar biasa sulitnya, kawan-kawan. Misalkan waktu itu orang terbiasa menggunakan WA gitu ya, untuk bisa pakai WA, untuk bisa kirim gambar pakai WA. Orang-orang tua itu mengalami kesulitan karena memang ada perubahan teknologi dari sisi lingkungan dan hal tersebut mau tidak mau secara besar kecil langsung tidak langsung itu pasti menyebabkan terjadinya stres individu. Kemudian personal ini bisa dari keluarga, dari ekonomi. Keluarga misalkan orang tuanya sering marah-marah begitu, kemudian sering gesekan dan seterusnya ya. Keluarga ini banyak lah, di film-film juga banyak. Kalau kalian sudah pernah nonton film Indonesia dapat banyak penghargaan, terakhir itu nanti kita cerita tentang hari ini gitu ya. Nah, itu banyak sekali menceritakan stres individu yang terjadi karena faktor keluarga, faktor ekonomi jelas. Kemudian yang ketiga dari sisi organisasi, tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antara personal ini sangat tinggi. Misalkan kalian memiliki hubungan yang tidak baik dengan rekan kerja gitu ya, mau nggak mau pasti ini menyebabkan stres individu yang luar biasa tingginya. Nah, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan yang disebut dengan stres individu atau stres kerja. Kebetulan karena ini kelas malam, banyak mahasiswa yang sudah bekerja tentunya sangat hafal mengenai kejadian-kejadian seperti ini. Mbak siapa ya di sini ya? Mbak Afi di sini nggak? Mbak Afi. Mas Anton Yusdani. Iya, Pak. Kamu nggak ada gambarnya, Mas? Gambar katanya, video. Ada videonya? Ada, Pak. Hmm? Lagi jelek ini, malu, Pak. Oh, Iya, memangnya Pak. bisa bagus toh, Mas? Ini standar. Iya, Pak. Oke, Mas Antonius Dani pada saat melakukan aktivitas hari-hari, rutinitas bekerja gitu ya, pernah nggak sih Mas Dani stres gitu? Kalau stres sih enggak sih, Pak. Kesulitan iya. Mungkin stres setiap orang juga bisa sih. Iya sih, Pak. Pernah, Pak, pernah. Boleh diceritakan Mas Dani kenapa?
Kalau di posisi saya kan namanya sales pasti pernah berjalan di atas resiko kan Pak ya. Kadang keputusan yang kita ambil itu setengah resiko, setengah menguntungkan, setengah enggak. Jadi 50-50. Kalau kita ambil sebuah keputusan ini, kalau kita sukses ya atau berjalan dengan lancar, kita akan menerima sebuah pujian. Kalau misalkan kita berjalan dengan tidak lancar, ya kita harus siap menerima cacian. Itu sih Pak. Apalagi lagi di posisi kayak suasana COVID seperti ini sih. Masih serba-serbi kayak gini kan pasti semua orang, nggak kita juga sih, pasti semua prinsipal mengalami hal yang seperti ini sih. Jadi nggak cuma kita aja sih. Jadi perlahan-lahan, tapi pasti semuanya akan berlalu seperti badai gitu. Ya. Jadi apa? Kalau gagal kajian, apa tadi? Kalau kita berhasil, kita akan menerima pujian. Kalau kita gagal, kita harus siap menerima cacian. Tapi buat saya itu hal yang memang harus dialami sih, Pak. Karena dari semua itu kita pasti dapat belajar untuk menjadi lebih baik dari pengalaman itu tadi. Jadi tetap harus diambil resiko itu supaya kita bisa dapat pengalaman dan ilmu dari itu. Jadi jangan dihindari sih kalau menurut saya. Oke. Yang Mas Dani sampaikan ini dilihat oleh Jokowi ya. Saya lagi pakai ruangan kerjanya Jokowi, boleh ya Mas ya? Kali-kali biar nggak bosan ya. Oke, Mas Dani. Pernah stres ya Mas Dani ya? Iya sih Pak. Pernah ya? Atau sampai sekarang masih stres terus? Enggak Pak. Enggak ya? Oke. Enggak Pak, kita enggak. Terima kasih Mas Dani. Ya Pak, sama-sama. Mau coba ke yang lainnya. Jangan yang udah sering sih. Mas Doni gini-gini saya lewatin dulu ya. Mbak Afifa kemana ini Mbak Afifa? Iya Pak. Bisa itu videonya dibuka. Loh, kamu lagi buka-bukaan, nggak apa-apa? Ya biar siap-siap dulu Mbak Afifa, biar dandan dulu. Mbak Kartika. Iya Pak. Masih di tempat kerja Mbak Kartika? Kenapa Pak? Masih di tempat kerja? Iya, masih di tempat kerja Pak. Oke. Kok sekarang pulangnya malam terus setiap hari Senin, Mbak Kartika? Enggak sih Pak. Ininya lagi kurang tenaga kerjanya. Oke. Mbak Kartika minta pendapatnya mengenai stres kerja. Pernah enggak Mbak Kartika mengalami yang dinamakan stres kerja? Stres kerja? Pernah Pak. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan Pak. Nah, bisa lebih spesifik lagi enggak? Misalkan kamu diminta push up gitu sebelum masuk 100 kali push up gitu. Kamu nggak kuat, kamu stres gitu. Nah, atau apa? Enggak sih Pak. Sebenarnya kan kalau di bagian divisi saya itu keluar masuknya tenaga kerja itu lumayan tinggi. Nah, jadinya kan ketika rekan kerja saya resign, terus habis itu ada tenaga kerja yang baru, rekan kerja yang baru, akhirnya kan yang lama itu effortnya lebih tinggi gitu Pak. Untuk di waktu, di tenaga juga. Itu jadi kamu ya sempat lah Pak. Stres ya kalau begitu itu? Iya Pak. Oke. Terima kasih Mbak Kartika, tuh dilihatin teman-temannya. Iya Pak. Sama-sama. Oke.
Siapa lagi? Mbak Revina. Up to unmute. Ada suaranya? Halo? Oh, mic-nya sudah kebuka tapi nggak ada suaranya, Mbak Revina. Ini jangan-jangan salah satu trik mahasiswa gitu ya. Padahal keluar suaranya tapi pura-pura nggak keluar gitu biar nggak disuruh komentar. Nanti aja. Terima kasih Mbak Revina. Mic-nya sudah kebuka sih, tapi suaramu nggak sampai sini. Oke, saya mau tanya satu lagi ke saya mute kembali Mbak Revina. Terima kasih. Mbak Afi tadi sudah belum Mbak Afifa? Up to start video. Ya, Pak. Mbak Afifa, habis ngapain kamu? Baru selesai mandi, Pak. Waduh, iya. Mas Doni sudah mandi, Mas Doni? Sudah, Pak. 5 kali. Oke. Mbak Afifa, saya minta tentang stres kerja, Mbak Afifa. Stres kerja karena dituntut banyak marketing, Pak. Jadi marketing yang satu minta ini, yang satunya minta itu. Jadi banyak permintaan dan minta cepet-cepet semua, Pak, dikerjainnya. Langkah Mbak Afifa ketika stres kerja tersebut muncul, apa yang dilakukan? Menenangkan diri dulu, Pak. Terus bilang ke marketingnya, siapa yang dulu, saya handle dulu gitu, Pak. Oke. Sering nggak hal tersebut terjadi, Mbak? Sering, Pak. Apalagi akhir bulan. Oke. Selain dari tuntutan marketing, ada nggak Mbak Afifa, misalkan dari sisi lingkungan atau personal yang membuat stres kerjamu itu semakin lebih terasa, semakin tinggi? Kalau yang Mbak Afifa Sementara ini masih belum pernah ada sih, Pak. Jadi saling support gitu. Mbak Afifa anaknya berapa sekarang? Kenapa, Pak? Anaknya berapa? Belum menikah, Pak. Oh, belum menikah. Oke. Nggak pernah ada masalah sama pacarnya? Pernah, Pak. Oke. Itu membuat semakin pusing nggak? Iya, Pak. Nah, yang demikian ini sebenarnya adalah penambah tekanan. Artinya dari ketiga lingkaran ini tidak mesti stres individu itu muncul hanya dari stres kerja saja, tapi bisa disebabkan oleh beberapa stres yang terakumulasi menjadi satu. Terima kasih Mbak Afifah. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi ya? Mas Yustiansyah. Bagus. Kamu kok kayak lagi kena gempa bumi gitu. Nah, tenangin dulu, Mas. Mas, mic-nya jangan dimatiin, Mas. Saya masih highlight kamu, jadi teman-teman melihat kamu. Oke. Coba suaranya kecil ya, Mas ya, Mas Bagus. Iya, Pak. Masih kecil. Oh, oke.
Cukup Mas, suaranya kecil, audiomu kayaknya nggak begitu ini lancar. Oke, kembali ke saya dulu. Jadi begitu kawan-kawan ya. Yang dinamakan stres kerja itu tidak pasti hanya dari satu lingkaran saja, tapi bisa muncul dari beberapa lingkaran, dan ini membuat stres kerja itu lebih parah, sehingga dalam organisasi itu memang diperlukan semacam aktivitas relax atau aktivitas untuk menuangkan sebenarnya yang sedang terjadi di diri ini apa gitu ya. Di beberapa perusahaan besar, stres kerja ini dapat diminimalisir dengan adanya assessment, penilaian individu setiap periode tertentu. Misalnya sebulan sekali gitu. Setiap individu akan dipanggil oleh HRD dan akan dimintain pendapatnya, kemudian ditanyain apa yang terjadi di 1 bulan ini terhadap diri Anda, terhadap keluarga Anda, gitu. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang menjadikan sosok manusia sebagai asetnya. Misalkan perusahaan menjadikan manusia sebagai asetnya. Perusahaan bola, kawan-kawan. Klub bola besar itu kan dia nggak punya aset bangunan yang megah, itu kan ya kalau punya pun nggak penting. Dia nggak punya teknologi yang baik, komputer dan seterusnya, itu nggak penting juga. Tapi aset bagi perusahaan bola itu ya manusianya sendiri, ya pemain bolanya. Artinya aset tersebut harus dirawat dengan baik. Cara merawat asetnya itu ya dilakukan dengan cara mengelola. Jadi mereka akan dipanggil setiap periode tertentu, dimintain untuk sharing begitu, akan dimintain pendapatnya terkait keluarganya bagaimana, kemudian kondisi lingkunganmu bagaimana, tempat tinggalmu bagaimana, begitu. Bahkan di beberapa perusahaan besar, ketika ada problem individu, perusahaan akan ikut mengintervensi dan mencarikan permasalahannya. Misalkan seseorang memang sudah layak bernilai tinggi gitu ya, seorang manusia sudah bernilai tinggi, maka perusahaan akan selalu mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahannya agar stres kerja yang dimiliki oleh asetnya tersebut tidak hilang begitu. Stres kerja agar tidak muncul. Saya coba tampilkan ini lagi. Nah, mulai dari mana saja itu akan coba dipenuhi kawan-kawan, semuanya, termasuk dari sisi ekonomi gitu ya. Karena di perusahaan-perusahaan yang memang menjadikan manusia sebagai asetnya, ekonomi itu benar-benar diperhatikan. Kadang-kadang manusia itu sebagai aset diminta untuk menulis merinci segala macam kebutuhannya, mulai dari kebutuhan yang terkecil sampai kebutuhan yang terbesar, ditulis dan nanti akan dipenuhi oleh perusahaannya. Karena apabila memang hal yang demikian tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan, maka dia akan mencari perusahaan yang lebih sesuai lagi, yang bisa memenuhi segala keinginannya, gitu ya. Makanya di bola itu transfer pemain yang begitu itu sangat tinggi. Kemudian di musim A dia bisa bela tim A, nanti di musim berikutnya dia bisa pindah gitu. Dan tidak hanya terjadi di klub-klub internasional ya, di Indonesia pun kayak gitu. Katakanlah ada pemain yang sebenarnya pengen masuk ke di Surabaya, Persebaya gitu, misalkan ada pemain yang pengen masuk di Persebaya karena klub tidak bisa memenuhi beberapa permintaannya gitu, misalkan dari sisi ekonomi, ya dia akan memilih yang lebih baik tentunya, dan itu sangat sering terjadi. Saya coba ke siapa lagi ya, Mbak atau Mas Faisal ya, ada ya di kelas ini Mas Faisal ya? Iya Pak. Mana kamu di sebelah mana? Speaker. Iya Pak, di sini Pak. Sebentar, saya remove spotlight saya. Oke, Mas Faisal pernah nggak mengalami stres kerja? Pernah sih Pak.
Cuma nggak seberapa kayak tertekan gitu, nggak seberapa, cuma pernah. Oke. Yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut apa, Mas? Pada saat itu kan stres kerja saya kan lagi ya itu Pak, namanya juga sama-sama pencari jasa Pak ya, ya berebut apa cepet-cepetan cari jasa itulah. Jadi gimana ya, saat itu penyelesaiannya ya ketemu sama orangnya diselesaikan gitu aja sih Pak. Terus melepaskan semua apa yang bikin aku stres ke dia itu udah bilang gitu aja, udah kelar Pak. Oh, kamu ajakin berantem orangnya? Ya nggak sampai Pak, cuma ketemu aja, ngobrol, sharing. Oke. Terima kasih Mas Faisal. Iya Pak. Penyelesaian atas stres kerja ini memang macam-macam ya kawan-kawan ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan ya kayak yang Mas Faisal lakukan tadi, coba dicari sumber permasalahannya kemudian diselesaikan. Nah, yang saya sampaikan tadi, fungsi HRD itu sebenarnya adalah untuk memfasilitasi agar masalah yang ada itu lebih cepat selesai, sehingga konflik yang sudah muncul itu tidak semakin membesar. Kalau misalkan dia sudah stres gitu ya, stresnya tidak diperbesar lagi. Dan salah satu, ini buat kawan-kawan semuanya, salah satu indikator bahwa perusahaan tempat kalian bekerja baik atau tidak itu adalah perusahaan yang mementingkan atau memperhatikan SDM-nya, yang memperhatikan karyawannya, yang melakukan pemenuhan hak-haknya kawan-kawan. Jadi ketika ada permasalahan, coba perusahaan itu turut serta membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan seterusnya. Karena ketika hal itu tidak dilakukan ya, semakin ke sini era digital ini, orang itu berpindah akan sangat mudah gitu ya. Sekarang ini yang paling kerasa industri hotel gitu ya, yang kaitannya dengan pariwisata itu sangat mudah sekali. Turnover startup, perusahaan-perusahaan startup itu luar biasa, cepat pindahnya tuh cepat banget. Itu dia alasannya kenapa Google itu sangat memperhatikan karyawannya kawan-kawan. Sampai hal terkecil pun di Indonesia, Google Indonesia pun juga kayak gitu ya. Yang ada di perwakilan kecil yang ada di Jakarta dan di Singapura itu sangat diperhatikan sekali. Mulai dari kalau kalau yang di pusat, Google pusat lebih parah lagi gitu ya, sampai mulai asuransi anak nanti bagaimana gitu, ketika pekerjanya meninggal nanti sekolah anaknya bagaimana gitu, itu sudah mereka penuhi semuanya. Sampai mencuci bajunya sudah difasilitasi, kemudian di kantor sudah dipersiapkan playground yang cukup menarik gitu ya, dikasih lapangan futsal, dikasih biliar dan seterusnya gitu ya. Bahkan disiapkan fasilitas dokter gitu. Beberapa perusahaan besar itu kan punya dokter pribadi. Artinya ketika kawan-kawan sakit itu kawan-kawan boleh mendatangi poliklinik yang ada di perusahaan tersebut secara cuma-cuma, tidak perlu berbayar. Nah, yang seperti ini sebenarnya dapat menjadikan faktor-faktor yang dapat menurunkan stres kerja kawan-kawan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang memang memerlukan otak gitu ya, memang mikir, itu benar-benar difasilitasi. Kalau memang stuck nggak punya ide, boleh break dulu gitu. Boleh Google itu punya tempat karaoke, punya kolam renang, punya tempat untuk nge-gym gitu, makanan sudah disiapkan, segala fasilitas yang diperlukan oleh manusia sudah dipenuhi semua oleh Google. Hal tersebut dilakukan untuk menekan stres kerja sehingga karyawannya dapat lebih berpikir kreatif dan inovatif. Itu yang diperlukan oleh Google sebenarnya. Kemudian saya lanjutkan ke materi yang lain mengenai struktur dan anatomi organisasi. Struktur dan anatomi organisasi setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ketika ditanya mana struktur perusahaan yang lebih baik, itu tidak ada struktur perusahaan yang paling baik. Karena tidak ada struktur perusahaan
A yang bisa diduplikasi oleh perusahaan B. Masing-masing perusahaan memiliki strukturnya sendiri-sendiri yang disusun berdasarkan keperluan, yang disusun berdasarkan kebutuhan organisasi itu apa. Teori organisasi dengan mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau memang organisasinya tidak memerlukan struktur berjenjang yang terlalu banyak, ya dihilangkan saja. Gitu. Bahkan saya pernah masuk itu, ini tergantung kepemimpinannya juga ya. Saya pernah masuk di salah satu perusahaan di mana ada banyak sekali layer, ada banyak sekali jenjang struktur di situ. Namun baiknya adalah setingkat pekerja paling rendah pun, office boy katakanlah gitu ya, setingkat pekerja yang paling rendah tetap dapat menyampaikan pendapatnya kepada pimpinan tertinggi perusahaan, kepada direktur. Tentunya walaupun tidak dilakukan secara langsung, misalkan by email atau apa, tapi itu memang sudah disiapkan oleh perusahaan. Dan terkadang desain organisasi ini dapat dibuat apabila terjadi di perusahaan besar ya, dapat dibuat dengan lebih pendek menggunakan teknologi yang ada. Katakanlah waktu itu Ignatius Jonan ya masih menjabat sebagai direktur kereta api Indonesia, itu dia selalu mengirimkan tulisan-tulisan kepada karyawannya. Dahlan Iskan waktu di PLN itu juga seperti itu, teman-teman. Dia mengirimkan message pesan nilai kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu, dan itu bisa dibaca seketika gitu ya. Karena teknologi semakin memudahkan hal ini. Apalagi sekarang misalkan kita menggunakan email itu terkoneksi langsung dengan handphone, di mana ketika email sudah digrupkan gitu ya, seluruh kantor masuk ke email itu, kemudian CEO atau direktur utama itu tinggal pencet enter gitu ya, sudah message akan tersampaikan kepada semuanya. Nah, tentunya struktur atau desain yang ada di setiap perusahaan tadi berbeda-beda. Nah, proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai, lagi-lagi memang ditentukan karakteristik perusahaannya. Nggak melulu semuanya harus sama persis, itu tidak gitu ya. Apalagi katakanlah saya sebagai seorang pengajar, saya tidak memiliki struktur secara langsung karena dari sisi fungsi dosen itu tidak memiliki atasan secara langsung, karena yang dilihat fungsinya adalah ya fungsi sebagai seorang pengajar, mengajar. Katakanlah kaprodi atau dekan gitu mengintervensi seorang pengajar untuk memberikan nilai ke mahasiswanya, itu nggak bisa kawan-kawan, karena sifatnya adalah independen, karena sifatnya adalah fungsi yang dicari gitu. Makanya seorang pimpinan ini memang wajib melihat keadaan di dalam organisasi dan di luar organisasi itu seperti apa. Keduanya harus disinkronkan agar mendapatkan desain organisasi yang sempurna. Dan desain organisasi ini bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Contohnya di pemerintahan misalkan, di pemerintahan presiden yang sama, misalkan Joko Widodo itu punya menteri di periode pertama dan kedua yang tidak sama. Di pemerintahan yang pertama misalkan punya beberapa wakil. Loro aja nih, coba ya nggak semua ini. Ya. Aku nggak pusing. Kayak gini, tuh mau nih yuk konduk, ya gini, kayak gini, kurang ini. Konduk aku nih. Tunggu dulu ya. Loh, kok dimatiin? Halo, Mas. Sehat, Mas? Aman? Aman ya? Mas Bagus aman ya? Iya, Pak. Aman, aman. Aman, Pak, aman, Pak. Oh iya, aman, iya. Aman.
Saya kira mau berantem kamu kok pakai das-dasan segala. Ini resek, Pak. Maaf, Pak. Iya. Siap. Lanjut berantemnya biar kita nonton maksud. Oke, saya senang kalau ada lagi kuliah gini tiba-tiba ada yang kelupaan kebuka mic-nya gitu. Bisa buat hiburan biar nggak bosan. Saya lanjutkan kembali. Waduh, sampai mana tadi lupa gara-gara saya fokus dengerin Mas Bagus. Saya lupa. Ya, saya baca screen ini dulu aja. 4 bagian untuk membangun desain organisasi, pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Ya, ada contohnya nggak? Sebentar. Nah, ini aja. Nah, dalam penyusunan desain kerangka pekerjaan itu bisa dibagi menjadi beberapa daerah, kawan-kawan. Yang pertama misalkan berdasarkan teritorialnya. Itu dia kenapa Bank Indonesia itu punya Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, dan seterusnya. Itu berdasarkan wilayah atau teritori pekerjaannya. Kemudian pembagian pekerjaan berdasarkan jenis yang diproduksi. Contohnya Mas Pion, itu kan ada yang saya sering lihat di bagian belakang itu, karyawan-karyawan Mas Pion di bajunya itu ada tulisan aluminium gitu. Kemudian ada macam-macam lah, saya nggak gitu ngerti gitu. Tapi ada. Nah, hal yang dilakukan Mas Pion adalah pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksi. Kemudian pembagian berdasarkan langganan yang dilayani. Di bank itu punya layanan VIP atau layanan yang apa ya, VIP spesial. Kalau di BNI namanya BNI Emerald, kalau di Mandiri namanya Mandiri Prioritas, kalau di BCA apa ya saya lupa. Yang jelas setiap bank itu pasti punya layanan VIP di mana orang-orang yang handle nasabah-nasabah khusus seperti ini itu bukan pegawai yang biasa, kawan-kawan, memang pegawai yang sudah di training khusus untuk melayani pelanggan khusus gitu ya. Kemudian pembagian kerja atas dasar fungsi kerja. Yang paling sering sih kayak gini nih, misalkan bagian produksi sendiri, bagian gudang sendiri, bagian SDM, bagian pembayaran, purchasing, bagian accounting, dan seterusnya. Kemudian pembagian kerja atas dasar waktu. Atas dasar waktu ini shift kerja, misalkan ada yang masuk pagi, siang, malam. Kemudian berbicara mengenai rentan kendali dan rentan komando. Tentunya setiap struktur ini memiliki perbedaan ya, rentan kendali dan rentan komandonya. Ada yang kendalinya berdasarkan kondisi dan situasi pekerjaan, ada yang berdasarkan manajer, karyawan, dan seterusnya. Sekali lagi memang tidak ada yang paling baik karena semuanya bergantung kepada struktur organisasi yang dipilih. Bahkan di beberapa organisasi memiliki yang dinamakan dengan pelimpahan wewenang, kawan-kawan. Pelimpahan wewenang ini paling mudah sih ketika kita lihat di negara yang memiliki Perdana Menteri. Beberapa wewenang yang seharusnya dipegang oleh pimpinan tertinggi itu bisa dilimpahkan kepada Perdana Menteri. Artinya atau mungkin apa ya, direktur, beberapa kebijakan tertentu direktur itu dilimpahkan kepada wakil direktur gitu ya. Atau kalau enggak, direktur kan banyak ya, biasanya kalau perusahaan besar itu ada 5, dipimpin oleh seorang direktur utama, kemudian ada direktur yang lainnya, ada direktur keuangan misalkan. Seluruh kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan seluruhnya menjadi hak atau wewenang direktur keuangan. Itu bisa-bisa saja, kawan-kawan. Bahkan ini nih, bahkan yang terjadi di Republik ini,
kemarin salah Menteri Perdagangan itu mengusulkan pajak mobil dibuat nol gitu ya, karena negara-negara tetangga sudah ada yang memulai pajak mobil dibuat nol. Kemudian tidak disampaikan secara langsung kepada presiden, tapi disampaikan usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan gitu ya. Artinya Kementerian Keuangan mendapatkan wewenang untuk bisa menilai apakah negara ini dapat melakukan subsidi atau penghapusan pajak atau tidak kepada Menteri Keuangan. Demikian ini yang disebut dengan pelimpahan wewenang kawan-kawan gitu ya. Artinya bisa saja wewenang ini dilimpahkan kepada siapapun tergantung pimpinan tertinggi menginginkannya seperti apa. Gitu. Kalau memang tidak ingin dilakukan ya nggak ada masalah gitu ya. Namun demikian pelimpahan wewenang ini tetap memiliki plus minusnya masing-masing gitu ya. Misalkan manfaatnya sih ketika pimpinan itu ngasih wewenang ke staf di bawahnya, itu otomatis akan banyak bawahan yang lebih cepat mandiri gitu, karena secara tidak langsung bawahannya ini direspon untuk bisa mengambil keputusan yang strategis begitu ya. Kemudian iklim perusahaan itu juga jadi lebih sehat karena akan terjadi persaingan gitu. Tentunya pimpinan kan nggak mungkin ngasih wewenang kepada staf yang tidak memiliki kualifikasi baik begitu. Dan tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah persaingan yang bagus di dalam organisasi. Kemudian memungkinkan terciptanya otonomi manajer yang lebih besar gitu ya. Ini di Indonesia sudah terjadi otonomi daerah gitu ya. Gubernur sudah memiliki wewenang untuk bisa mengatur daerahnya sendiri. Kemudian kerugian pelimpahan wewenang, program pelatihan yang mahal, penolakan pelimpahan wewenang kepada atau oleh bawahan, administrasi bertambah. Bisa aja loh orang dikasih wewenang itu tapi menolak gitu. Misalkan direktur keuangan, saya berikan wewenang untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan keuangan tanpa harus disampaikan kepada saya gitu. Direktur utamanya bilang seperti itu misalnya, ya bisa aja. Tapi bisa jadi direktur keuangannya akan menolak gitu. Aduh, mohon maaf Pak, saya nggak berani karena keuangan ini sifatnya sangat sensitif dan bisa menimbulkan gesekan satu dengan yang lainnya. Artinya sebelum melakukan pelimpahan wewenang ini memang harus mempertimbangkan banyak hal, kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, UTS berapa soal, Pak? UTS kapan? Nggak jelas nih pertanyaannya, Mas Doni. Ini kuliah apa, tanyanya apa? UTS kapan, Mas Doni? Yang barusan bilang Mas Doni kan, suaranya Mas Doni kan ini? Halo, tes. Mas Don. Kok hilang? Hah? Manajemen tanggal 23, Pak. Kamu di mana? Kamu kok hilang? Manajemen tanggal 23, Pak. Oh, tunggu lah, hilang lagi. 23 apa? November. Masih lama juga. Kok rajin kamu sudah menanyakan? Iya, biar bisa nulis banyak. Belajar. Iya, Pak. Semester ini banyak itu, Pak. Dosen yang nggak aktif itu, Pak. Oh gitu. Jangan-jangan banyak mahasiswa yang nggak aktif juga berarti ya?
Nah, jadi dosennya nggak aktif. Ya dosennya nggak aktif, mahasiswanya juga, Pak. Oke. Iya, nggak apa-apa lah, kawan-kawan dinikmatin aja gitu ya. UTS tanggal 23 artinya masih ada 2-3 kali pertemuan lagi kok gitu ya. Berapa soal diatur aja lah. Kalau perlu nanti yang bikin soal kawan-kawan sendiri juga nggak ada masalah gitu ya. Saya rasa cukup itu kawan-kawan. Kemudian untuk melihat partisipasi kelas ini, untuk pengisian absensi, saya minta kalian menuliskan nama, diikuti dengan NIM, diikuti dengan pendapat. Pendapat mengenai alasan, mengenai apa yang baru saja saya sampaikan, apakah pelimpahan wewenang itu baik atau tidak, alasannya apa. Di dalam satu baris ya, di dalam satu baris. Jadi kalian tuliskan nama, kemudian NIM, kemudian, kelasnya nggak perlu ya, ini kan satu kelas aja. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, karena saya sudah terlanjur menuliskan nama, NIM, kelas, pelimpahan wewenang. Begitu, ya Mas Ahmad Faik, saya maafkan. Sembari menuliskan di kolom chat, adakah yang mau bertanya? Mbak Revina ini pakai itu ya, background ya Mbak ya? Pak mau tanya Pak. Bagaimana kalau pelimpahan wewenang yang diberikan kepada kita itu tidak dianggap sama karyawan yang lain, Pak? Atau bagaimana ya? Dianggap remeh lah, Pak. Tidak dipercaya. Padahal kita yang diberi wewenang itu. Terima kasih. Ya, sebelum menjawab Mas Doni, saya mau ganti background dulu biar kembaran sama Mbak Revina. Tapi kayaknya bagusan saya Mbak, punya mau pecah-pecah gitu Mbak, kelihatan gitu ya. Mas Doni, terima kasih pertanyaannya. Misalkan gini Mas Doni, Presiden Joko Widodo gitu ya, itu memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bu Sri, segala hal yang kaitannya dengan aktivitas keuangan saya percayakan penuh kepada Ibu, segala wewenang saya berikan kepada Ibu, dan ini akan saya sampaikan secara formal kepada seluruh menteri. Kemudian seluruh menteri sudah mengetahuinya, dan apakah mungkin misalkan ada Kementerian Dalam Negeri gitu, Cahyokumolo, tiba-tiba saya nggak mau kalau Bu Sri Mulyani yang ngasih otoritas anggaran gitu, saya maunya langsung presiden gitu. Apakah hal tersebut mungkin, Mas Doni? Kok hilang, Mas Don? Atau Panglima TNI gitu ya, Panglima TNI bilang gitu, segala wewenang kaitannya dengan penyerangan kelompok separatis di Papua akan ditentukan oleh Kepala Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat misalkan gitu. Masuk nanti ada tiba-tiba anak buah lain yang nggak mau melakukan, itu kan nggak mungkin. Kalau memang nggak mau melakukan ya tinggal dipindah aja, tinggal diganti aja anak buah yang nggak mau melakukan itu. Gitu. Misalkan di kampus ya, saya rektor gitu, saya bilang yang menentukan perkuliahan boleh dilakukan secara luring atau tidak adalah wakil rektor 1 bidang pendidikan. Gitu.
Kemudian ketika wakil rektor satu memutuskan sesuatu ya harus dilakukan, gitu. Karena pimpinannya aja udah bilang kok. Gitu. Kalau ada yang masih berani ya tinggal diganti aja. Artinya yang masih berani tersebut tidak mendengarkan arahan pimpinan tertingginya. Kalau masih ada yang ngeyel ya itu tadi Mas Doni gitu. Bisa dipahami kah Mas Doni? Bisa Pak. Berarti kewenangan penuh ya sifatnya Pak. Kewenangan penuh. Kalau memang kewenangan yang diberikan penuh ya penuh. Kalau setengah ya setengah gitu. Artinya tidak ada staf lain yang bisa mengintervensi kewenangan yang sudah diberikan oleh pimpinannya. Kalau misalkan ada yang lawan ya sama dengan lawan pimpinannya. Gitu. Kalau nggak suka ya tinggal pimpinannya ganti aja orang yang lawan. Begitu kawan-kawan, saya rasa terima kasih yang sudah absen. Masih banyak yang belum nggak ini?